Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang chapter 10 tentang kewajiban lancar. Kelompok kami terdiri dari saya, Satria Purwantoro, dengan NIM 2020 12 11 014. Saya Dovan Ridra Anggara, NIM 2020 121 1009. Saya Dea Adlia dengan NIM 2020 12 11 019. Yang pertama yaitu kewajiban. Kewajiban itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar itu antara lain wesel bayar, hutang pajak penjualan, pendapatan yang masih harus diterima, hutang jangka panjang yang jatuh tempo, dan yang terakhir adalah penyajian dan analisis laporan. Lalu kewajiban tidak lancar yaitu ada dasar-dasar obligasi. Kedua, akuntansi untuk penerbitan obligasi. Lalu ada akuntansi untuk penarikan obligasi. Lalu ada akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang. Dan yang terakhir, ada penyajian dan analisis laporan. Apa itu kewajiban lancar? Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar, atau bisa dibayar dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lainnya. Lalu kewajiban lancar dengan dua karakteristik berikut. Yang pertama adalah perusahaan memperkirakan untuk membayar hutang dari aset lancar yang dimiliki atau dari timbulnya kewajiban lancar lainnya. Lalu yang kedua, perusahaan akan membayar hutang dalam periode 1 tahun atau siklus operasional, atau mana yang lebih lama. Catatannya, kewajiban lancar meliputi wesel bayar, hutang usaha, pendapatan yang diterima di muka, dan kewajiban akrual lain, seperti hutang pajak, hutang gaji, dan hutang bunga. Ada 7 jenis kewajiban lancar, yaitu yang pertama ada hutang usaha, lalu yang kedua ada wesel bayar, yang ketiga ada hutang jangka panjang yang jatuh tempo, yang keempat hutang dividen, yang kelima pendapatan diterima di muka, yang keenam hutang pajak penjualan atau pendapatan, lalu yang terakhir adalah kewajiban kepada employee. Wesel bayar. Wesel bayar adalah suatu janji tertulis yang dibuat oleh pihak perusahaan untuk melakukan pembayaran pada pihak kreditur dengan jumlah tertentu dan dengan tingkat bunga yang sudah disetujui. Ada 3 perjanjian wesel bayar. Yang pertama, janji membayar tertulis. Yang kedua, mensyaratkan peminjam untuk membayar bunganya. Lalu yang terakhir, diterbitkan dalam berbagai periode. Ini ada ilustrasi. Pada 1 Maret 2011, Cole Williams meminjam $100.000 dari First National Bank untuk wesel 4 bulan 12%. Instruksinya yang pertama ada siapkan ayat jurnal untuk 1 Maret. Lalu yang kedua, siapkan ayat jurnal penyesuaian untuk tanggal 30 Juni. Asumsikan jurnal penyesuaian bulanan
belum dibuat. Lalu yang ketiga, siapkan ayat jurnal untuk jatuh tempo tanggal 1 Juli. Ya, ini pada 1 Maret 2011 Cole William meminjam sebesar $100.000 dari First National Bank untuk wesel 4 bulan 12%. Yang A-nya, jurnal pada 1 Maret kasnya 100.000 di debit, di kreditnya ada wesel bayar sebesar 100.000. Lalu yang B-nya, jurnal penyesuaian pada tanggal 30 Juni. 100.000 dikali 12% dikali 4/12 sama dengan $4.000. Lalu jurnalnya di debitnya ada beban bunga sebesar 4.000, di kreditnya ada hutang bunga sebesar 4.000. Lalu yang C-nya, jurnal saat jatuh tempo tanggal 1 Juli. Yaitu di debitnya ada wesel bayar sebesar 100.000, di hutang bunganya di debit 4.000, lalu ada kas di kredit sebesar 104.000. Selanjutnya ada hutang pajak penjualan. Hutang pajak penjualan adalah hutang perusahaan pada kantor pajak atas sales tax atau pajak penjualan yang dipungut oleh perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang ataupun jasa. Hutang pajak penjualan. Yang pertama ada pajak penjualan yang dinyatakan sebagai persentase yang ditetapkan dari harga jual. Lalu yang kedua, ada dapat dinyatakan terpisah atau termasuk dalam faktur total. Lalu yang ketiga, retailer mengumpulkan pajak dari pelanggan. Lalu yang terakhir, retailer menyerahkan pengumpulan kepada pemerintah sebagai pendapatan. Lalu ada ilustrasi pada tanggal 25 Maret pembacaan Register Kas Groke menunjukkan penjualan sebesar $10.000 dan pajak penjualan sebesar $600. Tarif pajak penjualan 6%. Ayat jurnalnya adalah kas sebesar 10.600 di debit, lalu di kreditnya ada penjualan sebesar 10.000 dan hutang pajak penjualan sebesar 600. Pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan jasa. Yang pertama, perusahaan mendebit kas dan mengkredit akun kewajiban lancar atau pendapatan diterima di muka. Lalu yang kedua itu, ada saat perusahaan memperoleh pendapatan. Perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Rumusnya adalah jenis usaha, penerbangan, penerbitan majalah, hotel, perusahaan asuransi. Ada ilustrasi. Asumsikan Superior University menjual 10.000 tiket football seharga $50 per tiket untuk 5 jadwal pertandingan.
University membuat jurnal berikut ini untuk mencatat penjualan tiket. Tanggal Agustus bulan tanggal 6 debit kas di debit sebesar 500.000. Lalu di kreditnya pendapatan diterima di muka sebesar 500.000. Pada saat sekolah menyelesaikan kelima pertandingan, University akan mencatat pendapatan yang diperoleh, yaitu September tanggal 7, pendapatan diterima di mukanya sebesar 100.000 di debit, lalu di kreditnya ada pendapatan tiket sebesar 100.000. Pendapatan diterima di muka. Jenis usahanya yaitu penerbangan. Lalu pendapatan diterima di muka, pendapatan tiket penumpang diterima di muka. Pendapatan yang diterima yaitu pendapatan tiket penumpang. Lalu jenis usaha penerbitan majalah. Pendapatan yang diterima di muka itu adalah pendapatan langganan diterima di muka. Lalu pendapatan yang diterima adalah pendapatan langganan. Kalau jenis usahanya hotel, pendapatan diterima di mukanya adalah pendapatan sewa diterima di muka. Lalu pendapatan yang diterima adalah pendapatan sewa. Kalau misalnya jenis usahanya perusahaan asuransi, pendapatan diterima di mukanya yaitu pendapatan premi diterima di muka. Kalau misalnya pendapatan yang diterimanya adalah pendapatan premi. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo adalah merupakan kewajiban perusahaan yang jatuh tempo, pembayarannya lebih dari 1 tahun. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Yang pertama itu ada bagian dari hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan. Yang kedua adalah tidak ada ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Lalu penyajian. Statement of Financial Position. Current liabilities short-term borrowing notes payable-nya 4.157. Account payable-nya 3.990. Long-term debt due written on year-nya 3.531. Accurate expense-nya 1.847. Accurate wages, salaries, and employee benefit 1.730. Customer advance 555. Different and current income tax payable 259. Dividend payable 141. Lalu total current liabilities-nya sebesar 16.210. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dovan. Selanjutnya ada analisis di current asset dikurang current liabilities. 20.856 euro dikurang 16.210 euro sama dengan working capitalnya 4.646 euro. Likuiditas merujuk pada kemampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kas tak terduga. Rasio lancar atau current ratio mengizinkan kita untuk membandingkan likuiditas perusahaan dalam ukuran yang berbeda dan pada satu perusahaan dalam waktu yang berbeda.
Rumusnya current asset dibagi current liabilities. 20.856 euro dibagi 16.210 euro. Sama dengan current ratio-nya 1.291. Selanjutnya ada dasar-dasar obligasi. Obligasi sendiri adalah bentuk wesel tagih yang didukung dengan bunga. Di sini ada contoh 3 keuntungan dibandingkan dengan saham biasa. Yang pertama, pengendalian pemilik tidak dipengaruhi. Kedua, menghasilkan penghematan pajak. Dan yang ketiga, earnings per share menjadi lebih tinggi. Pengaruh terhadap earning per share ekuitas versus hutang. Di plan A menerbitkan saham, sedangkan di plan B menerbitkan obligasi. Income before interest and tax di plan A $1.500.000. Di plan B $1.500.000. Interest 8% dikali $5 juta. Di plan A nihil, di plan B 400.000. Income before income tax di total plan A-nya 1.500.000, di plan B 1.100.000. Income tax expense 30%, di plan A 450.000, di plan B 330.000. Total net income-nya di plan A 1.050.000, sedangkan di plan B 770.000. Outstanding shares-nya 300.000 di plan A dan 100.000 di plan B. Jadi total earning per share-nya di plan A $3.50, di plan B $7.70. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan atau surat utang. Kedua, obligasi bersyarat dan serial. Yang ketiga, obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon. Keempat, obligasi konversi dan callable. Prosedur penerbitannya, pertama, kontrak obligasi dikenal sebagai perjanjian obligasi. Kedua, merupakan janji untuk membayar. Pertama, sejumlah uang pada saat jatuh tempo yang ditentukan ditambah bunga periodik dengan tingkat suku bunga kontrak ditetapkan pada jumlah jatuh tempo (nilai nominal). Contohnya kertas sertifikat biasanya nilai nominal $1.000. Pembayaran bunga biasanya dibuat setiap semester. Umumnya dikeluarkan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk satu pemberi pinjaman untuk memasok. Ini contoh yang menerbitkan obligasi. Di situ ada contohnya, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga yang ditetapkan, dan nilai nominalnya. Selanjutnya ada perdagangan obligasi. Obligasi diperjualbelikan pada bursa efek. Koran dan media keuangan mempublikasikan harga obligasi dan aktivitas perdagangan harian. Contoh bonds per Boeing CO 5125. Maturity Februari tanggal 15 Februari 2014. Close 96.595. Yield 5.747.
dan S volume 33.965. Obligasi yang beredar 5.125% dengan nominal $1.000 yang jatuh tempo di 2014. Tingkat pengembalian hasil saat ini 5.747%. Pada hari ini, obligasi yang diperdagangkan sejumlah $33.965.000, harga penutupan 96.595% dari nilai nominal atau $965,95. Selanjutnya ada penentuan harga pasar obligasi. Harga pasar merupakan fungsi dari 3 faktor yang menentukan nilai sekarang. Pertama, jumlah dolar yang akan diterima. Kedua, lamanya waktu sampai jumlah tersebut diterima. Dan yang terakhir, tingkat bunga pasar. Jenis-jenis obligasi, contohnya ada callable, convertible, dan seterusnya, mempengaruhi tingkat bunga pasar. Penerbitan obligasi pada nilai nominal. Di sini ada contoh soalnya. Pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi sebesar $100.000 per 5 tahun 10% pada harga 100% dari nilai nominal. Jurnal untuk mencatat penjualan ini adalah 1 Januari, kas pada hutang obligasi 100.000. Pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi 100.000 per 5 tahun 10% pada harga 100% dari nilai nominal. Asumsi bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Siapkan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada 1 Juli 2011. Asumsi tidak ada jurnal sebelumnya. Tanggal 1 Juli, beban bunga obligasi pada kas sejumlah 5.000. Asumsi bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Siapkan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga. Pada tanggal 31 Desember 2011, asumsi tidak ada jurnal sebelumnya. 31 Desember, beban bunga obligasi pada hutang bunga obligasi dengan jumlah 5.000. Asumsi tingkat bunga yang ditetapkan 8%. Bunga pasar 6%, obligasi dijual pada premi. Bunga pasar 8%, obligasi dijual pada nilai nominal. Bunga pasar 10%, obligasi dijual pada diskonto. Jadi ada contoh soal penerbitan obligasi dengan diskonto. Pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi $100.000 per 5 tahun 10% pada harga 92.639 dari nilai nominal. Bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi adalah tanggal 1 Januari, kas pada hutang obligasi sejumlah 92.639. Penyajian laporan Candlestick Statement of Financial Position Non-Current Liabilities. Bonds payable-nya $92.639.
Selanjutnya ada total biaya pinjaman. Obligasi diterbitkan dengan diskonto. Pembayaran bunga setengah tahunan. $100.000 dikali 10% dikali setengah sama dengan $5.000 dikali 10. Totalnya $50.000. Plus diskonto obligasi $100.000 dikurang $92.639. Total $7.361. Jadi total biaya pinjamannya $57.361. Obligasi diterbitkan dengan diskonto. Pokok pinjaman pada jatuh tempo $100.000. Pembayaran bunga setengah tahunan $5.000 dikali 10 sama dengan $50.000. Kas yang dibayarkan ke pemegang obligasi totalnya $150.000. Kas yang diterima dari pemegang obligasi 92.639. Jadi total biaya pinjamannya $57.361. Selanjutnya ada contoh soal juga dari penerbitan obligasi dengan premi. Pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi $100.000 per 5 tahun 10% pada harga $108.111 dari nilai nominal. Bunga yang dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli, jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi adalah tanggal 1 Januari, kas pada hutang obligasi total $108.111. Penyajian laporannya, Candlestick Statement of Financial Position, Non-Current Liabilities Bonds Payable $108.111. Penerbitan obligasi dengan jumlah yang berbeda dengan nilai nominal cukup umum. Sejalan dengan waktu, perusahaan mencetak sertifikat obligasi dan memasarkan obligasi. Suatu kebetulan jika tarif pasar dan tarif kontraktual yang ditetapkan atas bunga sama. Selanjutnya ada total biaya pinjaman obligasi diterbitkan dengan premi. Pembayaran bunga setengah tahunan. $100.000 dikali 10% dikali setengah. 5.000 sama dengan 5.000 dikali 10. Total 50.000. Dikurang premi obligasi 111.000 dikurang 100.000 sama dengan 8.111. Jadi total biaya pinjamannya $41.889. Obligasi diterbitkan dengan premi. Pokok pinjaman pada jatuh tempo $100.000, pembayaran bunga setengah tahunan $5.000 dikali 10 sama dengan 50.000. Total kas yang dibayarkan ke pemegang obligasi $150.000. Dan kas yang diterima dari pemegang obligasi $108.111. Jadi total biaya pinjamannya $41.889. Pelunasan obligasi saat jatuh tempo. Asumsi perusahaan membayar dan mencatat bunga secara terpisah pada periode bunga terakhir. Candlestick mencatat penebusan obligasinya saat jatuh tempo sebagai berikut. Hutang obligasi pada kas sejumlah $100.000.
pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Saat penarikan obligasi sebelum jatuh tempo, penting untuk mengeliminasi nilai buku obligasi pada tanggal pelunasan, mencatat kas yang dibayarkan, dan mengakui keuntungan atau kerugian atas pelunasan. Nilai buku obligasi merupakan nilai nominal obligasi dikurangi diskonto obligasi yang belum diamortisasi atau ditambah premi obligasi yang belum diamortisasi pada tanggal pelunasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Akuntansi untuk penarikan obligasi. Berikut ilustrasinya. Asumsi Candlestick INC telah menjual obligasinya dengan premi pada akhir periode ke-8. Candlestick menarik obligasi ini dengan harga 103 setelah membayar bunga setengah tahunan. Nilai buku obligasi pada tanggal pelunasan sebesar $101.623.000. Candlestick membuat jurnal berikut untuk mencatat pelunasan obligasi pada akhir periode bunga ke-8 pada tanggal 1 Januari 2015. Jurnalnya, hutang obligasi senilai 101.623 di debit, kerugian atas pelunasan senilai 1.377 di debit, dan kas senilai 103.000 di kredit. Wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang merupakan janji tertulis pembayaran pada pihak lain sejumlah nominal tertentu dan sudah menentukan waktu dan bunga sebelumnya. Wesel bayar jangka panjang. Yang pertama, dapat dijaminkan dengan hipotek yang menjanjikan aset tertentu sebagai jaminan pinjaman. Yang kedua, biasanya mensyaratkan peminjam untuk melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu pinjaman. Pembayaran terdiri dari bunga atas saldo pinjaman yang belum dibayar dan pengurangan pokok pinjaman. Yang ketiga, perusahaan awalnya mencatat wesel bayar hipotek sebesar nilai nominal. Berikut ilustrasinya. Porter Teknologi INC menerbitkan wesel hipotek sebesar $500.000, 12%, 20 tahun pada tanggal 31 Desember 2011 mensyaratkan pembayaran secara angsuran setelah tahunan sebesar $33.231, tidak termasuk pajak real estate dan asuransi. Jadwal pembayaran angsuran untuk tahun pertama yaitu periode bunga 1/2 tahun pada tanggal 31 Desember 2011, saldo pokok pinjamannya senilai $500.000. Pada tanggal 30 Juni 2012, pembayaran kas senilai $33.231. Beban bunganya $30.000, pengurangan pokok pinjamannya $3.231.000, dan saldo pokok pinjamannya senilai $496.769.000. Pada tanggal 31 Desember 2012, pembayaran kasnya senilai $33.231. Beban bunganya senilai $29.806. Pengurangan pokok pinjamannya senilai $3.425.000. Saldo pokoknya senilai $493.344.000. Pada tanggal 30 Juni 2013, pembayaran kasnya senilai $33.231. Beban bunganya senilai $29.601.000. Pengurangan pokok pinjamannya senilai $3.630. Saldo pokok pinjamannya senilai $489.714. Pada tanggal 31 Januari 2013, pembayaran kasnya senilai $33.231.
Beban bunganya senilai 29.383.000, pengurangan pokok pinjamannya senilai 3.848, dan saldo pokok pinjamannya senilai 485.866.000. Ilustrasi. Porter Teknologi NC menerbitkan wesel hipotek sebesar $500.000, 12% 20 tahun pada tanggal 31 Desember 2011, mensyaratkan pembayaran secara angsuran setengah tahunan sebesar $33.231.000. Tidak termasuk pajak real estate dan asuransi. Jurnal yang dibuat untuk tahun pertama yaitu pada tanggal 31 Desember, kasnya 500.000 di debit dan hutang hipotek 500.000 di kredit. Pada tanggal 30 Juni, beban bunganya 30.000 di debit dan hutang hipotek 3.231.000 di debit dan kasnya 33.231 di kredit. Penyajian, ilustrasi. Guangzhou Corporation Statement of Financial Position Partial Change Yen in Thousand. Non-current liabilities. Bonds payable 10% due in 2018, yennya 920.000 yen. Mortgage notes payable 11% due in 2024 and secured by plan asset senilai 500.000. List liability-nya senilai 440.000, total non-current liabilities-nya senilai 1.860.000 yen. Analisis. Dua rasio yang menyediakan informasi kemampuan pembayaran hutang dan solvensi jangka panjang. Debt to total asset. Total hutang dibagi total aset. Semakin tinggi presentasi debt to total asset, semakin besar resiko bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang kedua, times interest earned sama dengan laba sebelum pajak penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga. Mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo. Memahami GAAP US, perbedaan utama kewajiban. Yang pertama, IFRS mencadangkan penggunaan istilah kewajiban kontingensi untuk merujuk hanya untuk kewajiban yang mungkin tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi dapat diungkapkan jika kriteria tertentu terpenuhi. Berdasarkan GAAP, kewajiban kontingensi dicatat dalam laporan keuangan jika mereka. Yang kedua, IFRS menggunakan istilah provisi untuk merujuk pada kewajiban yang tidak pasti waktu atau jumlahnya. Contoh provisi dalam berupa provisi jaminan, gaji liburan karyawan atau kerugian yang diantisipasi. Berdasarkan GAAP ini dianggap kewajiban kontingensi yang dapat dicatat. GAAP dan IFRS mengklasifikasikan industri kewajiban di mana penyajian berdasarkan likuiditas akan dianggap memberikan informasi yang lebih berguna, seperti lembaga keuangan, dapat menggunakan format tersebut sebagai gantinya. Yang selanjutnya, berdasarkan
IFRS perusahaan terkadang menunjukkan kewajiban sebelum aset. Dan mereka juga terkadang menunjukkan kewajiban tidak lancar sebelum kewajiban lancar. Penyajian ini digunakan berdasarkan GAAP. Yang terakhir, berdasarkan IFRS, perusahaan terkadang akan menandingkan kewajiban lancar dengan aset lancar untuk menunjukkan modal kerja di depan laporan posisi keuangan. Praktik ini tidak digunakan di bawah GAAP. Perbedaan utama liabilities. IFRS mensyaratkan metode bunga efektif untuk mengamortisasi diskonto dan premi obligasi. GAAP memungkinkan penggunaan metode garis lurus di mana selisihnya tidak material. GAAP sering menggunakan akun diskonto atau akun premi terpisah untuk memperhitungkan hutang obligasi. IFRS mencatat diskonto atau premi sebagai peningkatan atau penurunan langsung hutang obligasi. Yang terakhir, akuntansi GAAP untuk sewa jauh lebih berdasarkan peraturan dengan kriteria garis terang spesifik seperti pengujian 90% dari nilai wajar untuk menentukan apakah rancangan sewa mentransfer risiko dan manfaat kepemilikan. IFRS lebih konseptual dalam ketentuan-ketentuannya. Melihat ke depan kewajiban. FASB dan IASB saat ini terlibat dalam 2 proyek yang memiliki implikasi akuntansi untuk kewajiban. FASB dan IASB telah mengidentifikasikan sewa sebagai salah satu daerah yang paling bermasalah dari akuntansi. Proyek bersama awalnya akan fokus terus pada akuntansi penyewa. Salah satu daerah pertama yang dipelajari adalah apa saja aset dan kewajiban yang akan diakui terkait dengan kontrak sewa. Masalah utama merupakan apakah fokus harus tetap pada item list atau fokus pada hak untuk menggunakan item yang disewakan. Akhirnya, 2 badan penetapan standar yang terlibat dalam proyek yang mendalam secara signifikan mengubah pendekatan yang digunakan untuk memperhitungkan pensiun. Penggajian dan hutang pajak penghasilan. Istilah penggajian berkaitan dengan gaji manajerial, administrasi, dan tenaga penjualan, tarif bulanan atau tahunan, upah penjaga gudang, pekerja pabrik, dan pekerja manual, tarif per jam. Penentuan biaya gaji mencakup penghitungan 3 jumlah. Yang pertama, perolehan bruto, yang kedua, pengurang gaji, dan yang terakhir, pembayaran bersih. Ilustrasi, asumsi corporation mencatat pengakuan gaji mingguan pada tanggal 7 Maret. Jurnalnya pada tanggal 7 Maret hutang pajak penghasilan federal senilai 21.864. Hutang pajak penghasilan state senilai 2.922. Hutang gaji dan upah senilai 67.564. Mencatat pembayaran gaji pada tanggal 11 Maret. Jurnalnya hutang gaji dan upah senilai 67.564 di debit dan kas 67.564 di kredit. Beban pajak penghasilan merupakan hasil dari 3 pajak yang instansi pemerintah kenakan atas pekerja. Pajak tersebut yaitu yang pertama visa tax, yang kedua federal employment tax, dan yang terakhir
state employment tax. Ilustrasi, berdasarkan penggajian perusahaan sebesar $100.000, perusahaan akan mencatat beban pekerja dan kewajiban atas pajak gaji tersebut sebagai berikut. Utang pajak bisa senilai $76.650 di debit, beban pajak penggajian senilai $13.850 di kredit, utang federal employment senilai $800 di debit, dan utang pajak state employment $5.400 di kredit. Selanjutnya soal E9.5 yang akan dibahas oleh Dufan. Soal E9.5. Copacabana Bus Lines menggunakan metode Units of Activity dalam penyusutan busnya. Menghitung penyusutan dalam satu bus dibeli pada 1 Januari 2020 dengan biaya $145.000, metode aktivitas unit yang bermanfaat selama 4 tahun. Bus diharapkan untuk didukung 100.000 mil. Nilai residual diharapkan menjadi $15.000. Instruksi pertama, hitung biaya yang dapat disusutkan per unit. Kedua, menyiapkan jadwal penyusutan dengan asumsi jarak jauh sebenarnya adalah 2020 27.000, 2021 32.000, 2022 24.000, dan 2023 17.000. Yang A jawabannya biaya depresiasi per unit sama dengan biaya dikurang nilai residual per hidup bermanfaat dalam mil. Sama dengan 145.000 dikurang 15.000 per 100.000 sama dengan $1,30 per mil. Terus yang B, depreciation schedule unit of production method. The year asset cost depreciation per mil, loss of miles driven, depreciation expense for the year, accumulated depreciation, ending book value. Per case date di asset cost $145.000, 2017 di depreciation per mil $1,30, loss of miles driven-nya 27.000, depreciation expense for the year-nya $35.100, accumulated depreciation $35.100, dan ending book value-nya $109.900. Di tahun 2018, depreciation per mil-nya 1,30, loss of miles driven-nya 32.000, depreciation expense for the year $41.600, di accumulated depreciation $76.700, dan di ending book value-nya $68.300. Di tahun 2019, depreciation per mil-nya 1,30, loss of miles-nya 24.000,
depreciation expense for the year-nya 31.200 dan accumulated depreciation-nya 107.900 dan ending book value-nya $37.100. Dan yang tahun 2020 depreciation per mil 1,30, loss of mills-nya 17.000, depreciation expense for the year-nya 22.100 dan accumulated depreciation-nya 130.000 dan ending book value-nya 15.000. Jadi total depreciation expense for the year-nya $130.000. Selanjutnya soal S9.13 yang akan dijelaskan oleh Dea. Soal S9.13. Francis Manufacturing memiliki peralatan yang berbiaya senilai $65.000 ketika dibeli pada tanggal 1 Januari 2016. Telah disusutasi dengan menggunakan metode straight line berdasarkan estimasi nilai residual senilai $5.000 dan estimasi umur bermanfaat bermanfaat 5 tahun. Instruksinya, siapkan entry jurnal Francis untuk mencatat penjualan peralatan dalam 4 situasi independen ini. Yang pertama, dijual dengan harga $31.000 pada 1 Januari 2019. Yang kedua, dijual dengan harga $31.000 pada 1 Mei 2019. Yang ketiga dijual dengan harga $11.000 pada tanggal 1 Januari 2019. Dijual dengan harga $11.000 pada tanggal 1 Oktober 2019. Jawabannya, pada tanggal 1 Januari 2019, account titles-nya itu cash senilai $31.000 di debit, accumulated depreciation equipment-nya $65.000 dikurang $5.000 dibagi 5 dikali 3, hasilnya $36.000 di debit. Gain on asset disposal senilai $2.000 di kredit dan equipment-nya $65.000 di kredit. To record sell equipment for cash. Pada tanggal 1 Mei 2019, jurnalnya cash senilai $31.000 di debit, accumulated depreciation equipment $65.000 dikurang $5.000 dibagi 5 dikali 3 ditambah 4 dibagi 12 nilai $40.000 debit. Di debit. Gain on asset disposalnya $6.000 di kredit dan equipment-nya $65.000 di kredit. To record sell equipment for cash. Pada tanggal 1 Januari 2019, cash-nya $11.000 di debit, accumulated depreciation equipment-nya $65.000 dikurang $5.000 dibagi 5 dikali 3 senilai $36.000 di debit, loss on asset disposalnya $18.000 di debit dan equipment-nya $65.000 di kredit. To record sell equipment for cash. Yang terakhir pada tanggal 1 Oktober 2019, jurnalnya cash $11.000 di debit, accumulated depreciation equipment-nya
$65.000 dikurang $5.000 dibagi 5 dikali 3 ditambah 9 dibagi 12, nilainya 45.000 di debit. Loss on asset disposalnya 9.000 di debit dan equipment-nya 65.000 di kredit. To record sell equipment for cash. Soal berikutnya akan dijawab oleh Satria. Selanjutnya ada soal P9.6. Yang Toi memiliki peralatan yang berharga 50.000 dan telah depresiasi 22.000. Instruksinya, catat pembuangan di bawah asumsi berikut, yaitu yang pertama, itu dihapus sebagai tidak memiliki nilai. Atau itu terjual seharga 25.000 dan yang terakhir itu terjual sebagai 31.000. Jawabannya adalah yang tin. Journal entries-nya yang pertama accumulated depreciation equipment itu di debit 22.000. Lalu loss on deposit sebesar 28.000. Lalu di kreditnya to equipment 50.000. Catatannya equipment scarpet ya. Yang B-nya di cash sebesar 25.000 di debit. Accumulated depreciation 22.000 di debit. Loss on disposal 3.000 di debit. Lalu yang di kredit ada to equipment 50.000. Catatannya equipment sold. Lalu yang C cash di debit yaitu 31.000. Accumulated depreciation 22.000. Lalu di kreditnya ada equipment 50.000. Lalu gain on sale of equipment sebesar 3.000. Catatannya adalah equipment sold. Sekian presentasi dari kelompok 5 yang membahas tentang chapter 10.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.